Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, saya Kevin Valentino akan membahas tentang belajar jarak jauh dengan radio. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, memahami pengertian pendidikan jarak jauh. Yang kedua, menjelaskan sejarah penggunaan radio dalam PJJ. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan radio PJJ. Yang keempat, menyebutkan tahapan penyiaran radio pembelajaran. Pengertian pendidikan jarak jauh. Menurut Simonson, Maldino, dan Slavek tahun 2015, pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan formal berbasis institusi di mana kelompok belajar terpisah, sistem telekomunikasi interaktif digunakan untuk mengembangkan peserta didik, sumber daya, dan instruktur. Berikut adalah komponen pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh dilakukan institusional. Yang kedua, adanya pemisahan geografis atau pemisahan waktu antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, penggunaan telekomunikasi interaktif menghubungkan kelompok pelajar satu sama lain dengan pendidik. Berikut adalah sejarah penggunaan radio dalam PJJ. Pada tahun 1914, Departemen Pertanian Amerika Serikat mengembangkan kegiatan penyeluruhan petani melalui radio. Pada tahun 1921, lisensi radio pendidikan pertama dimiliki oleh Universitas Orang Suci Zaman Akhir di Salt Lake City. Pada tahun 1922, University of Wisconsin dan University of Minnesota menerima lisensi untuk mendirikan stasiun radio pendidikan. Pada tahun 1930, Departemen Pendidikan Amerika Serikat mensponsori program audio pendidikan yang membahas sejarah dan masalah hak sipil. Pada tahun 1931, dilakukan studi evaluasi yang dilakukan oleh Ohio State University dan University of Wisconsin yang menunjukkan keefektifan radio dalam pembelajaran. Di Indonesia, radio pendidikan bermula pada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Informasi untuk mengembangkan program peningkatan terhadap guru menggunakan siaran radio di RRI. Berikut adalah radio pendidikan Indonesia. Ada Radio UT, Suara Edukasi, dan Radio Edukasi. Tahap penyiaran radio pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan ruang lingkup pembelajaran meliputi gagasan, material, dan teknik penyajian pembelajaran. Yang kedua, persiapan. Menjamin bahwa iklim pendengar telah ditetapkan, seluruh materi yang dibutuhkan telah ada, dan peserta didik merasa sadar dan nyaman untuk menerima pengetahuan baru. Yang ketiga, penyajian. Materi disajikan secara keseluruhan, gagasan utama, konsep, demonstrasi, penjelasan selama pelajaran ditransmisikan pada peserta didik di kelas. Yang keempat, aktivitas penguat. Rencana aktivitas disiapkan oleh tim pembelajaran untuk dieksekusi di kelas. Contoh, aktivitas drilling. Keuntungan radio dalam PJJ. Yang pertama, biaya. Dalam menjangkau jumlah audiens yang besar, siaran radio lebih murah dibandingkan dengan siaran televisi. Yang kedua, fleksibilitas. Radio sangat fleksibel dan memiliki efek dramatis untuk menyampaikan musik, diskusi, dan bercerita. Keterbatasan radio dalam PJJ. Yang pertama, jadwal siaran radio yang kaku membuat pendidik dan peserta didik enggan menggunakannya. Yang kedua, biaya operasional. Sulit membenarkan biaya fasilitas siaran dan yang berpasti ketika bahan direkam sebelumnya sudah tersedia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.